Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kami mengucapkan selamat datang buat Anda yang baru saja hadir di Palu Grand Mall dalam rangka Handicraft Expo 2020. Dan untuk sore hari ini kita ada satu talk show, lebih tepatnya lebih ke dialog interaktif bersama Bang Sultang. Dan untuk Anda, para IKM dan juga para pengunjung Palu Grand Mall, nantinya juga dipersilakan untuk dialog interaktif untuk tanya jawab langsung dengan narasumber kita. Dan untuk sore hari ini langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama kita di Handicraft Expo 2020. Perwakilan dari Bang Sultang, kita ketemu dengan Kepala Divisi Treasure Bang Sultang, ada Bapak Nur Amin Harusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Sultang juga lancar-lancar selalu Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini Bang Sultang tetap melayani masyarakat Sulawesi Tengah dengan beragam produk yang dimiliki oleh Bang Sultang. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi Alhamdulillah Bang Sultang tetap eksis dalam melayani masyarakat di Sulawesi Tengah. Iya, dan sedikit mungkin untuk memperkenalkan diri, mungkin tak kenal maka tak sayang ya, Bapak Nur Amin Harusman sebagai Kepala Divisi Treasury Bang Sultang. Mungkin bisa dipaparkan sedikit, ini divisi ini apa bagian yang memang menjadi titik yang diperhatikan oleh Pak Amin sendiri, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Bang Sultang untuk bisa berpartisipasi dalam acara talk show dalam rangka Expo 2020 Handicraft Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu kita ketahui bahwa Bang Sultang sendiri adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, di mana bank ini adalah milik masyarakat Sulawesi Tengah. Bang Sultang sendiri sudah mempunyai cabang di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini telah terdapat sekitar 14 cabang yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian saat ini juga Bang Sultang tetap aktif di dalam melayani masyarakat, walaupun kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu belum kapan berakhirnya, namun Bang Sultang tetap melayani masyarakat Sulawesi Tengah dengan beragam produk-produk yang ada. Perlu kami perkenalkan diri juga bahwa kami kebetulan dari saya kebetulan dipercayakan sebagai Kepala Divisi Treasury, di mana tugas daripada Treasury sendiri itu adalah sebagai lalu lintas, mengatur lalu lintas keuangan yang ada di Bang Sultang. Jadi bagaimana kami menjaga likuiditas daripada Bang Sultang untuk tetap dapat melayani kebutuhan daripada masyarakat di Sulawesi Tengah. Selanjutnya bahwa Bang Sultang sendiri mempunyai berbagai macam produk, baik itu produk yang berhubungan dengan pembiayaan kepada masyarakat maupun produk yang melayani orang masyarakat yang mau menabung di Bang Sultang. Nah, kalau produk pembiayaan sendiri, Bang Sultang itu hampir semua sektor itu sudah ada pembiayaan yang dilakukan oleh Bang Sultang, termasuk kepada rekan-rekan UMKM yang saat ini lagi mengikuti Expo 2020. Bang Sultang juga mempunyai produk yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di dalam hal kebutuhan akan pembiayaan kepada UMKM.
Tidak hanya itu, Bank Sulteng juga mempunyai produk juga untuk pelayanan kepada pegawai negeri. Kemudian Bank Sulteng juga mempunyai produk pembiayaan kepada pelaku usaha selain mikro, kemudian usaha yang di atas UMKM, yakni usaha-usaha yang produktif. Kemudian konstruksi itu Bank Sulteng juga melayani. Kemudian dalam hal penghimpunan dana, Bank Sulteng juga mempunyai produk-produk yang dalam hal ini tabungan, kemudian ada juga yang namanya giro, kemudian ada juga yang namanya deposito. Jadi lengkap produk-produk Bank Sulteng saat ini di dalam melayani masyarakat Sulawesi Tengah. Mungkin itu sekilas singkat mengenai apa-apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah di dalam mengenal Bank Sulteng saat ini. Demikian. Ya, itu sekilas dari Pak Amin ya tentang Bank Sulteng. Tapi mungkin yang menarik karena berhubungan dengan Handicraft Expo, berhubungan juga dengan para pelaku usaha yang kebetulan juga terlibat di Handicraft Expo 2020 ini. Tadi yang ada sedikit menarik tentang produknya Pak, ada pembiayaan termasuk untuk IKM ya, semacam permodalan seperti itu Pak ya. Boleh dijelaskan secara singkat mungkin Pak, nanti lebih jelasnya lagi mungkin akan ada interaktif dari teman-teman IKM apabila mendengarkan informasi produk tentang pembiayaan ini. Oke. Salah satu produk dari Bank Sulteng yakni pembiayaan mikro. Mikro dalam hal ini bersentuhan dengan teman-teman yang kalau saya lihat saat ini yang usahanya adalah mau dibilang home industry Pak ya. Home industry. Nah, Bank Sulteng sendiri sebenarnya sudah lama mempunyai produk ini. Hanya mungkin dari masyarakat atau dari teman-teman pengusaha, pelaku usaha yang ada saat ini mungkin belum mengenal terlalu dalam atau apa. Tapi yang jelas bahwa Bank Sulteng mempunyai produk yang bisa mendukung pembiayaan daripada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Kami juga saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang berhubungan dengan COVID-19 ini, mungkin besok hari Senin itu juga kami coba untuk memasukkan penawaran kepada Kementerian Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan usaha untuk pemulihan ekonomi nasional. Kita tahu bahwa baru-baru ini pemerintah itu menempatkan dananya kepada bank-bank penyangga. Bank-bank penyangga dalam hal ini Bank Himbara atau Bank BUMN dan juga ada beberapa bank BPD yang sudah mendapatkan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Mudah-mudahan Bank Sulteng juga menjadi salah satu bank daerah yang terpilih untuk dapat menyalurkan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional saat ini. Nah itu dana yang kami ajukan itu sebenarnya hampir 1 triliun kalau disetujui Pak ya. Kalau disetujui, dan dana inilah yang akan kami gunakan nantinya untuk pembiayaan kepada pelaku UMKM khususnya. Jadi sesuai dengan arahan daripada pemerintah bahwa saat ini yang lagi digenjot untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah teman-teman daripada pelaku usaha UMKM. Itu yang akan kami lakukan Pak. Kemudian selain itu kami juga rencana mau membuat program Pak. Membuat program dalam rangka ikut serta membantu teman-teman pelaku usaha ini, semacam kami setiap minggu Pak rencananya, apakah itu hari Sabtu Minggu atau mungkin Sabtu Minggu, kami akan coba untuk memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM untuk dapat
menjual atau memperdagangkan pernak-pernik atau usaha home industrinya, entah itu nanti kita buat semacam pameran kecil Pak, atau kita menyiapkan tempat Pak semacam tenda, kemudian nanti setiap Sabtu atau Minggu ya tinggal masyarakat datang untuk bisa membeli produk-produk daripada pelaku-pelaku usaha UMKM Pak. Bentuknya kurang lebih seperti expo juga begitu Pak ya, tapi semacam itu Pak, semacam itu Pak. itu ya. Iya, dan itu kami lagi rancang Pak. Kami lagi rancang untuk membantu, minimal kami menyiapkan tempat Pak. Kami menyiapkan tempat untuk bisa teman-teman pelaku usaha bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Apakah nanti di kantor kami Pak, di Bank Sulteng sendiri, atau mungkin di tempat-tempat yang nanti kami akan berdiskusi dengan pihak terkait Pak. Apakah dengan dinas perindustrian atau dengan teman-teman pelaku UMKM sendiri, untuk di mana tempat yang bagus bisa kami fasilitasi untuk bisa menjual produk-produknya pelaku usaha. Tidak hanya handicraft, tapi usaha-usaha camilan atau apa itu bisa dilakuin Pak. Itu yang semacam rencananya gabungan kami Pak ya, lakuin. gabungan dari segala jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu Pak ya. Iya. Ada tambahan lainnya Pak, mungkin program yang akan dilaksanakan atau akan diajukan? Kami coba Pak, kalau misalnya permintaan kami sebagai bank penyangga Pak dalam rangka membantu pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sulawesi Tengah Pak. Misalnya kami diberi kesempatan untuk bisa mengelola dana yang akan ditempatkan di Bank Sulteng Pak, maka kami akan memberikan kemudahan dalam hal pembiayaan, mungkin dalam hal suku bunga kredit yang lebih kompetitif nantinya dengan yang ada saat ini Pak. Itu yang bisa kami lakukan Pak. Jadi sedikit banyak nantinya juga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman UMKM untuk bisa lebih eksis ke depannya. Iya, sangat menarik sekali ternyata. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bank Sulteng dengan berbagai macam programnya yang kayaknya juga bakal ada impact-nya ya kepada teman-teman IKM. Tadi sudah diberikan beberapa penjelasan tentang program-program yang akan dijalankan dan mudah-mudahan itu terrealisasi. Dan buat teman-teman IKM juga, kalau tadi sudah sempat mendengarkan penjelasan dari Bapak Nur Amin Harusman ya, kayaknya akan lebih menarik lagi apabila ada interaktif ya Pak ya. Siap. Dari teman-teman IKM yang sudah mungkin ingin mengetahui lebih jauh tentang program-programnya atau beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Amin. Kayaknya mungkin kita bisa langsung saja Pak ya. Boleh. Dan kepada teman-teman IKM yang ada di Handicraft Expo 2020, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berinteraktif dengan Pak Amin, perwakilan dari Bank Sulteng, karena tadi kayaknya banyak sekali program-program yang sangat erat kaitannya dengan teman-teman IKM. Ya, karena tadi sempat digarisbawahi juga akan ada pembiayaan yang kurang lebih 1 triliun ya Pak ya. Terus juga akan ada program yang diberikan kepada para pelaku usaha, memfasilitasi tempat misalnya seperti itu, dan juga ada suku bunga untuk Anda yang ingin memulai usaha permodalan, dan pembiayaan juga bisa dilakukan di Bank Sulteng. Kami silakan kepada teman-teman di IKM, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita buka dengan 2 sesi, dan untuk sesi yang pertama kita buka untuk 2 penanya. Kami silakan kepada Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Nurlisa, perwakilan dari Palepande Community. Ya, saya sedikit bertanya, kalau seumpama kami mau meminjam modal untuk usaha, itu prosedurnya seperti apa? Saya rasa cukup. Terima kasih. Satu pertanyaan, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Palepande. Selanjutnya kita tampung dulu pertanyaannya, kita ke Bambaratan.
kita ke IKM Bambaratan. Silakan perkenalkan diri Ya, dan terima kasih. permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kamardin, salah satu IKM yang ada di Palu, berbahan baku rotan yang ada sekarang dan yang diduduki Bapak di depan. Terima kasih. Jadi kami juga barangkali baru kali ini kami dengan pihak Bank Sulteng bertatap muka. Yang sebelumnya itu kami dengan pihak BI dan beberapa bank itu sering menyampaikan bantuan ke pihak IKM berupa dana pinjaman. Tetapi kami paham juga bahwa bank itu punya persyaratan-persyaratan tertentu. Sementara pendataan kami dengan IKM sekota Palu, 80-90% itu tidak memiliki tanah milik sendiri. 90% barangkali yang pinjaman dan sewa. Sementara pihak bank sendiri butuhkan sertifikat tanah sebagai agunan untuk ke pihak bank. Nah, sementara dari 90% itulah barangkali yang butuhkan bantuan modal, bantuan untuk sewa rumah, sewa tempat, beli peralatan, bahan baku dan lain-lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang pihak bank dengan pihak IKM itu tidak pernah ada ini karena pihak bank sementara butuh persyaratan, butuh jaminan, butuh agunan, sementara IKM tidak punya agunan. Nah, ini yang kami mau sampaikan kepada pihak bank bahwa apakah ada aturan-aturan yang bisa buat untuk bisa mendapatkan bantuan dana dari pihak bank dengan tidak menggunakan agunan, dengan tanpa agunan. Mungkin barangkali sebagai saran kami, barangkali dari pihak bank memberikan sedikit survei tempat langsung ke tempat IKM, apa mana yang layak, karena kalau dari pihak bank sendiri menunggu di kantor, datang ini tanpa bawa agunan, itu pasti tidak dilayani. Nah, untuk bisa mendapatkan pelayanan dari pihak bank ke IKM yang tidak punya agunan, barangkali dari pihak bank bisa survei langsung tempat IKM, mana yang layak sebenarnya. Karena kalau tidak survei, sudah yakin bahwa tidak akan dilayani. Sementara IKM yang banyak butuh bantuan itu. Nah, jadi barangkali itu yang kami mau sampaikan bahwa apakah ada persyaratan tertentu, persyaratan yang dibuat khusus IKM yang bisa merubah aturan-aturan bank sendiri untuk IKM sendiri yang statusnya masih home industry, yang tidak punya agunan, tidak punya apa-apa, tetapi usahanya bisa berjalan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kepada Pak Komarudin dari Bambaratan. Berarti dari Bambaratan dan juga Palepandi sebenarnya garis besarnya hampir sama nih Pak pertanyaannya. Benar. Lebih ke Benar. Prosedur untuk pembiayaannya. Tapi kalau Bambaratan lebih menekankan ke gimana nih, anggunannya gimana nih Pak? Ya. Gitu ya. Silakan waktu dan tempatnya Pak untuk menjawab pertanyaan dari dua penanya pertama di sesi yang pertama. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pelaku usaha Palu Pande maupun dari Bambaratan. Ini saya coba menjawab sekaligus saja ya, karena ini juga berkaitan. Yang satu prosedur pengajuannya, kemudian yang satu masuk ke bagaimana dengan jaminannya. Nah, perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam hal prosedural permohonan pembiayaan, kalau teman-teman sudah pernah masuk ke bank, sudah pernah bermohon ke bank, sebenarnya seluruh bank itu sama aja mengenai prosedur pembiayaan, permohonan pembiayaan. Jadi syarat-syaratnya itu sebenarnya sama. Yang pertama bahwa teman-teman di pelaku usaha harus bermohon. Itu yang pertama, dokumen yang harus dilakukan disampaikan ke kami adalah permohonan pembiayaan. Karena itulah sebagai dasar kami di dalam merespon keinginan daripada teman-teman pelaku usaha.
Nah, kemudian persyaratan lainnya tentunya adalah dokumen. Dalam hal ini kalau misalnya teman-teman adalah pelaku usaha home industry, tentunya juga pasti mempunyai izin. Izin usaha itu pasti ada ya. Walaupun izin usaha itu terbitnya atau dikeluarkan sekalipun oleh kelurahan. Tapi yang jelas pasti ada. Karena itu sebagai dasar daripada kita memulai usaha. Karena kalau tidak ada izin berarti bisa jadi kita dianggap bahwa kita berusaha tapi belum sah. Jadi kalau mau eksis kemudian mau mau berkembang maka harus mempunyai izin usaha. Nah, di Bank Sulteng sendiri persyaratan izin usaha itu ada kami mudahkan. Jadi kalau pelaku usaha menengah misalnya itu harus ada izin usaha SIUP, SITU, TDP, itu wajib diserahkan kepada bank. Tapi khusus untuk pelaku usaha mikro seperti teman-teman home industry itu kami mudahkan dengan cukup izin usaha itu minimal dari kelurahan. Jadi sudah punya izin usaha dari sana sehingga kami juga punya dasar bahwa memang pelaku usaha yang kami biayain ini memang sudah terdaftar minimal di kelurahan setempat. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tentunya kalau usaha berarti kan harus ada yang mengurus. Artinya di dalam perusahaan atau di dalam usaha dagang atau apapun namanya pasti ada yang namanya pengurus. Kalau misalnya itu dalam bentuk badan usaha berarti ada pengurus. Kemudian kalau itu dalam bentuk perseorangan, nah itu juga kita juga harus tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap usaha yang sedang dilakukan. Nah itu juga menjadi salah satu persyaratan yang harus kami dapatkan di pihak bank. Kemudian selanjutnya mengenai jaminan. Nah ini yang memang menjadi isu yang terus-menerus muncul setiap kali ada hubungannya antara pembiayaan dengan pelaku usaha. Memang secara aturan bahwa jaminan itu mutlak harus ada, Pak. Karena itulah sebagai pegangan dari bank di dalam menjaga atau menjadi jaminan bagi bank di dalam dia membiayai pelaku usaha. Namun di Bank Sulteng sendiri di dalam pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan nominal atau plafon tertentu itu kami mudahkan dengan tidak mempersyaratkan jaminan tanah maupun bangunan. Jadi khusus untuk pelaku usaha mikro itu kami ada salah satu program yang tidak mempersyaratkan jaminan, tapi dengan plafon tertentu. Nah, kemudian masalah jaminan sebenarnya juga kami coba untuk kerjasama karena ini merupakan salah satu kan kalau misalnya dengan jaminan dengan plafon tertentu tentunya ada keterbatasan bagi pelaku usaha ketika akan berkembang usahanya. Taruhlah misalnya plafon sampai dengan 25 juta. Kami tidak mempersyaratkan untuk jaminan. Tapi pada saat pelaku usaha ingin berkembang sampai dengan kebutuhan modal di atas 25 misalnya, sampai 100 bahkan sampai 500 juta, maka disitulah sebenarnya jaminan itu menjadi masalah buat pelaku usaha. Namun hal ini juga sebenarnya bisa kita siasati sebenarnya, artinya bukan menyimpangkan, tapi bekerja sama dengan sebutlah pihak asuransi
pihak asuransi yang mau menjadi jaminan sebagai jaminan pengganti daripada teman-teman pelaku usaha. Itu mungkin dari pihak Bank Sulteng akan coba untuk mengajak dari pihak asuransi untuk bisa bekerja sama dalam hal mengcover pembiayaan yang akan diajukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu pelaku usaha sendiri, Pak. Nah, yang jelas, yang pasti bahwa seperti yang disebutkan oleh pelaku usaha dari Bambaratan, bahwa memang Bank Sulteng selama ini terkesan belum dikenal, Pak ya. Belum dikenal. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih banyak berhubungan dengan teman-teman dari bank sebelah. Padahal sebenarnya Bank Sulteng sendiri ini sudah mempunyai produk kredit kepada teman-teman UMKM ini sudah lama sebenarnya, Pak. Hanya itu memang mungkin kami yang belum aktif untuk bisa turun ke teman-teman. Apalagi Bambaratan produknya adalah rotan. Pada rotan sendiri itu kan sebenarnya kalau mau dilihat sih yang terbesar sebenarnya di Indonesia adalah Sulawesi Tengah. Rotan itu adalah salah satu hasil bumi daripada Sulawesi Tengah dengan beragam jenis yang ada saat ini. Kami juga sudah mempelajari bahwa rotan sendiri juga saat ini mungkin teman-teman sudah memulai untuk bisa mengelola sendiri. Kalau kita ketahui bahwa dulunya kita malah justru mengirim ke daerah lain dalam bentuk bahan baku, sehingga kita sendiri tidak mengelola hasil bumi yang ada di kita untuk bisa kita manfaatkan menjadi barang jadi. Ini juga sebenarnya menjadi peluang sebenarnya baik bagi teman-teman pelaku usaha maupun dari Bank Sulteng sendiri dalam hal mendukung pembiayaan daripada teman-teman. Itu mungkin sementara, Pak, yang bisa saya jelaskan, Pak. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Amin ya. 2 pertanyaan langsung dijawab oleh Pak Amin. Mungkin ada sanggahan dari 2 penanya atau mungkin dari IKM yang lainnya agar dialog interaktif kita lebih 2 arah. Tadi sudah dijelaskan sedikit sebenarnya kalau garis besar dari yang dijelaskan oleh Pak Amin bahwa untuk usaha mikro paling tidak setidaknya ada izin dari kelurahan, Pak ya, garis besarnya, dan ada pengurus baik itu perorangan pun juga harus jelas orangnya yang mana. Dan untuk anggunan khusus untuk mikro itu ada plafon tertentu untuk tanpa anggunan. Kalau tadi penjelasan dari Pak Amin adalah di bawah sampai dengan 25 juta tidak ada anggunan, Pak ya. Kalau untuk lebih dari itu mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu. Itu garis besarnya. Dan mungkin kami kembalikan kepada Anda para IKM yang ingin memberikan sanggahan atau memberikan pertanyaan. Kita buka untuk sesi yang kedua. Sebelum kita buka untuk sesi yang kedua, mungkin dari Bambaratan kayaknya masih ada yang mengganjal kayaknya ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak. makasih Pak. Jadi sebenarnya yang disampaikan Bapak dari pihak Bank Sulteng itu dari semua bank sudah kami dengarkan dengan hal yang sama, Pak. Dari BI juga kemarin kami sudah sampaikan bahwa pihak BI undang kami itu sia-sia sebenarnya mau sampaikan kepada kami seperti itu dengan pembiayaan misalnya yang ada istilah dana kur, Pak ya, di bawah 25 juta tanpa agunan. Itu sudah dari dulu disampaikan pihak BI ke kami. Tetapi setelah teman-teman itu menghadap ke sana itu tidak ada yang terrealisasi sampai sekarang, tidak ada, Pak. Di bank itu selalunya minta ini, minta itu. Makanya kami dengan pihak BI kemarin, Pak, bahwa itu sama dengan yang kami sampaikan sama Bapak, bahwa setelah kami teman-teman ke bank itu selalunya walaupun itu kurs di bawah bukan lagi 25 juta, Pak, mungkin 2-3 juta sampai 5 juta untuk beli bahan baku itu tetap minta jaminan. Tidak ada kata ini bahwa ya sorong izin. Dan teman-teman saya kira semua punya izin, Pak. Semua punya izin, IKM yang ada di sini itu semua punya izin, Pak. Izin bukan lagi dari RT saja, Pak. Dari perindustrian provinsi, perindustrian kota itu punya izin, Pak. Itu kita hadapkan, tetapi tetap tidak ada kalau tidak ada agunan, Pak. Sehingga kemarin kami sampaikan ke pihak BI bahwa apakah dari pihak BI, artinya bukan berarti kami menggurui Bapak ya, karena berkaitan dengan
kebutuhan kami sampai kami berani ngomong seperti itu. Bahwa apakah dari pihak bank tidak bisa memberikan sedikit sedikit aturan-aturan yang bukan berarti melenceng dari aturan bank, tetapi melihat kondisi IKM yang ada di sini. Tetapi jangan juga disamakan bahwa ini minta ini sekian disamakan dengan itu, tetapi lihat kondisinya. Bisa dari pihak bank sendiri survei industri yang ada. Jangan setelah datang ke kantor layani tetapi tidak melihat bank. Jangan sampai yang menghadap yang macet nanti bikin jatuh nama kami semua yang ada. Sehingga barangkali memang dari pihak bank sendiri itu perlu survei. Kami juga agak keberatan kalau misalnya tidak survei karena jangan sampai semuanya diberikan sementara pada saat pengembalian itu tidak lancar, akhirnya kami juga jadi cacat semuanya. Jadi itu saran kami, barangkali kalau pihak Bank Sulteng memang ada programnya seperti itu untuk memberikan bantuan kepada IKM-IKM yang ada, barangkali memang perlu ada survei. Survei apa untuk sebagai jaminannya apa, tetapi yang jelas bahwa 80-90% tidak punya agunan. Itu rata itu punya tanah sewa tanah, sewa tempat untuk buka usaha. Demikian barangkali Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Kamarudin ya. Jadi sudah tidak punya tanah, masih sewa Pak, mau minta yang di bawah 25 juta aja, tapi tetap aja tidak ada semacam tidak ada tanggapan. Bagaimana nih Pak? Silakan Pak Amin untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu-Ibu ketahui bahwa pembiayaan dari bank itu salah satu persyaratan yang harus dilakukan adalah memang harus melakukan survei atau kunjungan usaha, itu wajib dilakukan. Jadi kalau misalnya dari pihak bank, entah bank mana tidak melakukan survei, sebenarnya itu hal yang salah sebenarnya. Karena bagaimana kita mau mengetahui kondisi usaha daripada pelaku usaha yang ada kalau kita tidak melakukan survei. Jadi survei itu mutlak harus dilakukan oleh bank. Karena ketika kita akan survei, maka kita akan ketemu dengan minimal pemilik usaha atau pengurus daripada usaha itu. Kemudian bagaimana kita harus melihat usaha yang ada saat itu, apakah memang ada usahanya atau ada tempatnya, tapi tidak ada orang-orang yang ada di tempat usaha tersebut. Itu yang harus divalidasi oleh pihak bank. Jadi kalau masalah survei mutlak wajib bagi bank untuk melakukan survei. Karena kalau tidak kita nggak bisa tahu bagaimana usaha yang kita mau biayain, sementara kita sendiri tidak tahu. Kita tahu alamatnya, tapi tidak tahu tempat usahanya yang mana, apakah di dalam itu ada orang berusaha atau tidak, kita tidak tahu kalau kita tidak melakukan survei. Jadi yang jelas bahwa Bank Sulteng di dalam melakukan pembiayaan wajib atau pasti akan melakukan survei ke tempat usaha, sehingga kita bisa tahu bahwa mana usaha yang akan berkembang, mana usaha yang yang memang hanya asal-asalan usaha saja, mana yang prospek kedepannya bagus, itu pasti. Karena nantinya hasil survei itulah yang akan nanti diceritakan di dalam proposal yang akan diajukan kepada pemutus kredit. Jadi kalau di Bank Sulteng sendiri kondisinya bisa saya jelaskan bahwa ketika akan membiayain sesuatu atau pelaku usaha, maka itu menjadi hal yang paling penting dan pertama yang dilakukan adalah melakukan survei ke tempat usaha. Jadi jangan khawatir Bapak-bapak, Ibu-ibu bahwa ketika akan berhubungan dengan Bank Sulteng maka pasti akan ketemu Bapak-bapak, Ibu-ibu di tempat usahanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi bukan Bapak-bapak, Ibu-ibu ke kantor kemudian ketemu sudah selesai itu menunggu. Enggak, pasti teman-teman di di Bank Sulteng akan melakukan survei ke tempat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa mungkin setelah ini saya tolong dibantu apakah melalui dinas atau data-data mungkin dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa kami rekap kemudian melakukan konsolidasi secara internal untuk kami bisa turun ke tempatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dan saya juga tidak menjanjikan bahwa kita akan mungkin seluruhnya akan mendapat pembiayaan, tetapi bagi Bank Sulteng sendiri bahwa kami akan melakukan
pembiayaan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu sesuai dengan analisa kami tentang terhadap kelayakan daripada bapak-bapak ibu-ibu di dalam hal kami bisa memberikan bantuan pembiayaan. Jadi jangan khawatir bahwa Bank Sulteng sebagai bank milik masyarakat Sulawesi Tengah, tentunya kami juga ingin bahwa apa yang kami bisa buat yang terbaik buat teman-teman pelaku usaha akan kami lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Iya, ya mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan dari teman-teman IKM. Mungkin nggak Pak ya, melalui difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, mungkin nggak kalau misalnya dibikinkan satu wadah melalui dinas, jadi semacam sosialisasi, dan di sosialisasi itulah diajukan pengajuan secara bersama-sama. Mungkin apakah itu mungkin juga bisa dilakukan Pak? Jadi pada saat pengajuan, jadi dari dinas sebagai fasilitas juga teman-teman IKM pun juga gampang untuk mengadakan semacam bertanya balik atau mungkin juga menanyakan kelanjutannya. Mungkin nggak seperti itu Pak? Bagi kami sangat-sangat mungkin ya, sangat-sangat mungkin, dan kami juga insya Allah kedepannya akan memfasilitasi, mungkin bekerja sama dengan Dinas Perindustrian untuk bisa kami kumpulin teman-teman pelaku UMKM untuk kami bisa sosialisasi secara detail. Kemudian juga kami bisa mendapat masukan dari teman-teman untuk bisa apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi hambatan di dalam teman-teman berusaha, sehingga nantinya bisa ketemu apa sih yang menjadi permasalahan selama ini dengan teman-teman. Insya Allah bagi Bank Sulteng prinsipnya adalah selama itu tidak melanggar ketentuan dan regulasi yang ada, maka insya Allah Bank Sulteng siap mendukung pembiayaan UMKM bagi teman-teman pelaku usaha yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada di Palu. Ini Pak. Terima kasih ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Kayak kalau Pak Komarudin kayaknya Pak, saya nggak mau sosialisasi, saya mau langsung ngajukan aja, langsung tanda tangan aja begitu Pak ya. Siap. Mungkin begitu seperti itu ya. Siap Pak. Baik. Terima kasih untuk sesi yang pertama untuk 2 penanya, dan kita langsung saja buka untuk sesi yang kedua untuk 2 penanya selanjutnya. Silakan buat Anda yang masih ingin bertanya, silakan untuk sesi yang kedua. Yang pertama dari Pasar Seni, boleh. Satu lagi dari mana? Satu penanya lagi. Dari IKM boleh, dari pengunjung boleh. Masih ada yang ingin bertanya? Kalau begitu kita ke Pasar Seni Kota Palu dulu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Budi Papeo. Saya CEO founder salah satu yang menempati gerai di Pasar Seni Hutan Kota Palu. Nah, yang ingin saya mau sampaikan bahwa sekedar dan juga sebagai informasi, di Palu, di kota kita, di hutan kota sana itu ada Pasar Seni. Itu di bulan Februari kemarin diresmikan oleh Pak Wali Kota. Nah, di Pasar Seni itu sudah ada 12 blok. Teman-teman di sini ini ada beberapa di sana juga yang walaupun mereka tidak mendapatkan blok gerai, mereka juga menitipkan barang-barang di sana, produk-produk mereka gitu. Nah, menariknya setelah saya mendengar apa yang dijelaskan tadi, saya cross check kembali dengan fakta di lapangan teman-teman di Pasar Seni gitu. Ini diskusi seperti ini menjadi diskusi kita sehari-hari sebenarnya sebelum pandemi, bahwa keberadaan Pasar Seni itu sebenarnya sangat penting dan mendorong laju percepatan dalam hal UMKM di Kota Palu khususnya. Dan saya kira semua pihak harus membuka mata untuk itu. Karena kalau tidak, ya kita akan ketinggalan. Kita bicara tentang pemberdayaan, bicara tentang produk, tapi hal seperti itu di depan mata kita tidak dorong gitu. Nah, saya kira ini penting buat Bank Sulteng untuk bergerak. Yang ingin saya mau sampaikan bahwa
diskusi kami yang terjadi di sana itu terkait dengan hal-hal pembiayaan. Setahu saya teman-teman yang di gerai, yang di 12 gerai itu, semua tidak pernah berhubungan dengan bank. Padahal kalau mau dibilang, produk-produk mereka itu luar biasa. Ada kulit kayu, produk kalung, gantungan pulpen, tas, itu dari bahan kulit kayu Pak, dari Bada sana, pedalaman. Itu peradaban tertua yang saat ini masih ada. Dan itu didorong oleh teman-teman. Kemudian ada banyak hal lagi, kayu, tempurung, bambu, dan lain-lain gitu. Semua yang berbasis lokal. Nah ini menurut saya harus didorong. Nah teman-teman itu mengeluh kenapa? Karena ya persoalan seperti tadi misalkan. Mereka tidak punya jaminan. Mereka tidak punya apa-apa. Jangankan mau menjalankan usaha itu yang harusnya bisa lebih. Yang setahu saya mereka berupaya semaksimal mungkin tanpa modal. Modal pribadi, modal dikumpul sedikit-sedikit sampai padahal sebenarnya ada jalan. Tapi walaupun ada jalan, mereka juga tidak punya kesiapan untuk memenuhi semua persyaratan itu. Terkait misalkan seperti yang dikatakan tadi ada agunan, ada jaminan. Nah, saya kira ini penting untuk dilihat bahwa terjun ke bawah untuk melihat persoalan-persoalan lebih detail. Itu yang menurut saya menjadi solusi salah satu. Sehingga ada terbangun komunikasi sebenarnya mereka butuh apa. Gitu. Bukan bermaksud mengajari, tapi sebenarnya yang saya lihat dari fakta di lapangan seperti itu. Banyak yang punya produk berkualitas, banyak punya ide gagasan, ingin melompat, tapi tidak terfasilitasi. Saya kira ini bukan melihat karena harus dibantu juga, tetapi kerjasama ini harus dibangun sehingga jauh lebih baik dan berputar gitu. Nah ini saya berharap seperti itu. Itu pertanyaan saya pertama. Sekaligus info. Yang ingin saya tanyakan yang kedua bahwa ada travel di mana saya CEO-nya Kamba Journey, kami sebenarnya travel Pak. Tetapi di dalam travel kami kita melihat bahwa sektor pariwisata kita itu tidak ditunjang dengan baik. Sektor yang penting misalkan kerajinan ini perlu lagi kita dorong. Sehingga kami membuat satu program di dalam perusahaan kami, perusahaan kecil ini namanya program Encourage. Kenapa kita harus bikin program itu? Karena kami merasa apa yang kita punya, yang kita gali sekarang itu masih sedikit dibanding dengan potensi yang ada. Jauh sekali. Kalau kita mengaca di Bali, di Lombok, di tempat-tempat yang baru terbuka sekarang, itu luar biasa. Nah, pariwisata sangat lekat sekali dengan urusan kerajinan. Orang datang untuk mengunjungi satu destinasi, kemudian pulang bawa oleh-oleh. Nah, itu makanya penting adanya pasar seni. Itu makanya penting adanya kerjasama. Tapi produk yang untuk memenuhi pasar seni atau pengrajin yang produksi itu harus juga berkualitas. Sehingga perlu ada quality control di dalam. Dan ini penting juga untuk didorong supaya menghasilkan hal-hal yang positif dan baik saya kira. Nah, apakah bisa perusahaan seperti travel kemudian punya program yang di luar dari katakan KLBI-nya, program yang didorong untuk kerajinan, walaupun dia bukan perusahaan kerajinan sebenarnya, apakah bisa juga didorong oleh pihak-pihak bank? Itu satu. Itu yang kedua maksud saya. Saya kira itu saja poin yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu dan tempatnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Boleh kasih aplaus buat Bapak Budi, perwakilan dari Pasar Seni Kota Palu ya. Yang mungkin garis besarnya di Pasar Seni ada 12 blok Pak ya. Semua malah Pak tidak bersentuhan dengan perbankan. Gitu. Tapi mungkin itu menjadikan satu garis bawah mungkin ada perhatian apa yang bisa diberikan ke sana, itu yang pertama. Dan yang kedua tentang selain pembiayaan untuk usaha IKM seperti kerajinan, travel bagaimana Pak? Apakah ada juga yang bisa dilakukan atau bisa juga pembiayaan bisa dilakukan seperti itu? Silakan Pak Amin. Ya, baik, terima kasih.
dari teman-teman pasar seni. Sebenarnya pasar seni seperti tadi yang Bapak sampaikan, itulah sebenarnya yang ingin dituju oleh Bank Sulteng saat ini, Pak. Jadi kami saat ini sudah memberikan pembiayaan kepada teman-teman pelaku usaha yang ada di pasar tradisional, Pak. Yang kita tahu kalau pasar tradisional ya mungkin dia cuman punya izin secara induk mungkin ya, karena sudah ada blok di sana kemudian, tapi bisa kami biayain, Pak. Artinya bahwa kalau dibandingkan dengan teman-teman yang ada di hutan kota, pasar seni yang ada di sana, tentunya tidak ada bedanya dengan teman-teman yang ada di pasar tradisional, Pak. Bank Sulteng insya Allah siap membiayai, Pak, siap membiayai tentunya dengan apa namanya sesuai dengan persyaratan yang ada di Bank Sulteng, Pak. Artinya bahwa yang layak untuk dibiayai itu yang dibiayai, Pak. Dan insya Allah setelah acara ini, Pak, hari Senin besok akan saya sampaikan ke teman-teman untuk bisa minimal jalan-jalan ke sana, Pak. Minimal jalan-jalan ke sana untuk melihat kondisi daripada teman-teman yang sebagai pelaku usaha yang mempunyai blok yang ada di sana. Kami juga dari Bank Sulteng alhamdulillah juga ada kontribusi, Pak, untuk menyiapkan blok pada saat itu, Pak, di pasar seni, Pak. Itu juga kami juga ikut, Pak, karena itulah komitmen kami untuk bisa membantu minimal tempat usaha yang bisa kami siapin untuk teman-teman pelaku usaha di sana, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah travel, Pak. Travel ini menjadi salah satu sektor yang paling berdampak terhadap COVID-19, Pak. Ini pariwisata yang kita tahu sendiri bahwa saat ini travel itu hampir semua mati suri, Pak. Tidak ada kegiatan sama sekali, Pak. Itu yang kami dari pihak perbankan sendiri mempunyai tantangan tersendiri karena travel ini hampir di seluruh Indonesia, Pak. Hampir di seluruh Indonesia travel paling berdampak, Pak, di antara seluruh sektor ekonomi yang ada saat ini, Pak. Nah, karena apa? Bahwa travel ini sebenarnya berhubungan banyak hal, Pak. Banyak hal. Ketika dia melayani wisatawan baik itu domestik maupun internasional, maka yang seperti disebutkan tadi bahwa pengaruh terhadap usaha yang lain itu pasti ada. Entah itu rumah makan, entah itu usaha angkutan, entah itu usaha handicraft yang ada saat ini maupun usaha-usaha home industry seperti camilan-camilan atau apa, itu sangat-sangat berpengaruh dan berhubungan dengan yang namanya usaha travel, Pak. Travel. Nah, kami sendiri sebenarnya sebelum pandemi COVID-19, sektor pariwisata ini menjadi salah satu sektor yang kami anggap mempunyai potensi yang sangat-sangat bagus. Kita tahu di Ampana, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, itu mempunyai salah satu potensi pariwisata yang bagus. Itu juga menjadi salah satu daripada rencana kami di dalam pembiayaan terhadap sektor pariwisata, Pak. Kemudian hotel atau penginapan itu juga kebutuhannya masih sangat-sangat banyak di Sulawesi Tengah, Pak. Sehingga kami juga mengalokasikan sekian puluh triliun, Pak, sekian puluh miliar, Pak, itu untuk pembiayaan terhadap pembangunan
hotel maupun penginapan yang ada di Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung sektor pariwisata, Pak. Itu komitmen daripada Bank Sulteng. Hanya saja kembali lagi bahwa sejak pandemi kami merevisi pembiayaan terhadap sektor pariwisata, Pak, karena memang bukan kami tidak mau, Pak, tapi usaha di sektor pariwisata inilah yang menjadi sektor yang sangat-sangat berisiko bagi bank, Pak. Tapi untuk saat ini, Pak. Tapi ke depannya, Pak, tetap kami alokasikan, Pak. Tentunya selektif terhadap usaha pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah. Jangan khawatir, Pak, bahwa Bank Sulteng sendiri itu mendukung semua sektor usaha yang ada saat ini, Pak, di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, untuk bisa kami biayai, Pak. Jadi tidak ada usaha yang tidak bisa dibiayai oleh Bank Sulteng. Itu, Pak. Iya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup dialog interaktif kita untuk sore hari ini, Pak Amin ya. Pertanyaan terakhir mungkin Rizal mewakili dari teman-teman. Apakah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Sulteng bisa untuk pelaku usaha yang baru akan berjalan, atau ada waktu tertentu yang sudah berjalan berapa lama, atau ada bagaimana, Pak, untuk waktunya? Apakah mungkin yang baru akan mulai atau yang sudah berjalan seperti apa? Minta penjelasan singkatnya, Bapak. Iya. Iya. Di dalam pembiayaan bank itu tentunya bank harus memastikan bahwa usaha yang dibiayai itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, Pak. Sehingga ketika bank melakukan berencana untuk melakukan pembiayaan kepada pelaku usaha, tentunya kita harus melihat historical daripada usaha dari pelaku usaha sendiri, Pak. Sehingga pembiayaan terhadap usaha yang baru akan dimulai itu agak kesulitan sebenarnya bank untuk bisa mendeteksi apakah usaha ini akan berjalan nantinya dengan baik, atau mungkin begitu baru mau jalan tiba-tiba 1-2 bulan sudah tidak bisa lagi berjalan sesuai rencana. Sehingga hampir seluruh bank tentunya punya persyaratan bahwa minimal usahanya sudah berjalan dulu. Sehingga kami punya kepastian atau kami punya pegangan bahwa ya memang usaha ini punya prospek yang bisa kami biayain, Pak. Kalau baru mau mulai tentunya agak kesulitan sebenarnya Bang untuk bisa mendeteksi apakah usaha ini akan bisa eksis atau tidak. Baik. Iya. Jadi yang tadi nitip pertanyaan ya, yang baru akan mulai aja dulu, Pak, gitu ya. Ya. Setelah mulai nanti ke depannya bisa jadi ada evaluasi juga kalau Anda melakukan pengajuan. Jadi mulai saja dulu gitu, karena memulai segala sesuatunya butuh pengorbanan juga mungkin seperti itu, Pak. Benar, ya. Pak. Ya. Dan akhirnya untuk dialog interaktif kita, talk show kita bersama Bank Sulteng bersama Bapak Nur Amin Harusman, Kepala Divisi Treasury Bank Sulteng. Selesai sudah ya. Dan untuk teman-teman IKM tadi sudah mendapatkan lampu hijau. Jadi Anda yang ingin melakukan pembiayaan dengan Bank Sulteng kayaknya sudah ada kisi-kisinya, harus bagaimana, apa dan bagaimananya. Anda sudah bisa mengambil sikap untuk bagaimana seharusnya. Dan mungkin ini kan juga akan difasilitasi oleh dinas untuk Anda bisa berkreasi dan juga berinovasi lebih baik lagi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali, Sukses Pak. terus buat Bank Sulteng. Siap, sukses buat pelaku usaha UMKM. Ya, dan baik kita tutup untuk dialog interaktif kita untuk hari ini bersama Bank Sulteng dan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap di Handicraft Expo 2020.